Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ulasan yang lalu, kami telah sebutkan sebab pertama turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Siti Hajar alaihimussalam, bahwa sebab yang pertama turunnya rahmat Allah adalah al-hajah. Al-hajah adalah merasa butuh, dan hal itu tampak dari rasa dahaga yang mencekik yang sedang dialami si bayi, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Adapun kunci kedua atau sebab kedua turunnya rahmat ilahi dalam kisah agung tersebut adalah as-sa'yu. Apa itu as-sa'yu? As-sa'yu artinya berusaha. Usaha merupakan syarat memperoleh rizki. Tak ada rizki tanpa usaha. Dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan gerak dan usaha sebagai kunci rizki. Jika sebelumnya telah kita fahami bersama bahwa al-hajah, merasa butuh, menjadi sebab turunnya rahmat ilahi, menuntut adanya rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka as-sa'yu, untuk dapat menjadi sebab turunnya rahmat ilahi, menuntut dari manusia adanya kemauan, tekad, kekuatan, keteguhan, dan gerak serta aktivitas. Perlu diyakini bahwa sesuai dengan kadar usaha dan kemauan masing-masing setiap insan, Allah akan mengaruniakan rahmatnya. Ibunda Nabi Ismail akhirnya bergerak ketika mereka berdua kehabisan air. Sementara Nabi Ismail semakin tercekik oleh dahaga. Sang ibu bergerak untuk mencari air. Naik ke Bukit Safa. Sesampainya di sana, kedua matanya terus memandang, mengamati ke cakrawala yang jauh untuk mencari tanda keberadaan air. Beliau turun dari Bukit Safa dan menuju ke Bukit Marwa. Dan untuk kesekian kalinya, beliau naik ke atas bukit itu. Dan lagi-lagi beliau melihat ke cakrawala yang jauh untuk mencari tanda keberadaan air. Meski beliau tidak menemukan air dalam usahanya melintasi Safa dan Marwa, namun beliau enggan berputus asa dan tetap bertekad mengulanginya. Naik turun sembari berlari dari Safa ke Marwa, dan sebaliknya dari Marwa ke Safa sebanyak 7 kali. Dan jika bukan karena besarnya harapan, niscaya pencariannya akan terputus dan terhenti di putaran pertama. Namun, sungguh harapan yang mengisi dan memenuhi relung hatinya telah memanggilnya di setiap putaran untuk mengulangi usaha pencariannya lagi. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya jalan keluar dengan memancarkan air Zam-Zam di bawah telapak kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam. Namun, di sini ada hal yang perlu difahami, bahwa harapan yang dimaksud adalah harapan kepada Allah dan bukan harapan pada air. Kenapa demikian? Karena jika harapan Siti Hajar itu adalah air, niscaya harapannya akan terputus dan terhenti pada putaran pertama atau kedua dalam usahanya mendapatkan air. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keterangan di atas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan as-sa'yu, yang artinya adalah usaha, serta al-harakah, yang artinya adalah bergerak, sebagai syarat untuk memperoleh rizki. Sungguh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rizki kepada hamba-hambanya
dan menurunkan rahmat-Nya kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak agar as-sa'yu, berusaha, berjuang, dan al-harakah, bergerak, menjadi kunci turunnya rizki dan rahmat-Nya. Adapun kunci atau sebab ketiga yang dapat menurunkan rahmat ilahi dalam kisah tersebut adalah du'a'u Ummu Ismail. Apa maknanya? Yaitu doa yang dipanjatkan oleh ibunda Ismail. Keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai rasa butuh kepadanya untuk mencari dan mendapatkan air di sebuah lembah yang panas dan gersang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali di sana. Semakin seorang hamba itu berserah diri, pasrah penuh dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia semakin dekat dengan rahmat Allah. Kita saksikan bagaimana wanita yang salihah ini, Siti Hajar, menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri, pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah lembah yang saat itu tidak ada sama sekali manusia atau hewan di sekitarnya. Satu-satunya yang bersama beliau hanyalah bayinya yang saat itu sedang tercekik oleh dahaga. Keberserahan diri wanita mulia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat yang di langit ikut memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Para malaikat itu ikut bersuara mengiringi suara doa Siti Hajar. Mereka menyertakan doa mereka dalam doanya. Dan jikalau seluruh umat manusia berserah diri secara utuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti keberpasrahan diri Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya firman Allah yang diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-66 benar-benar akan terwujud dan hadir di tengah kehidupan umat manusia. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Artinya bahwa mereka akan senantiasa diliputi rahmat dan belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.